drift away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 Ekonomi Pembangunan 1 akan mempresentasikan hasil jurnal kami yang judulnya Peran PT Telkom dalam Realisasi SDGs di Indonesia. Adapun anggota dari kelompok 17 yaitu ada saya sendiri Hairul Akbar dan rekan saya Izar Elna Albaris. Boleh di next. Untuk pendahuluan ini akan dibacakan oleh Saudara Izar. Oke, pertama ada pendahuluan sebagai latar belakang dari tujuan kami membuat analisis penelitian kali ini. Jadi seiring perkembangan zaman, berbagai negara di belahan dunia ini tentunya pasti akan menyesuaikan diri untuk mengikuti dari perkembangan dan kemajuan teknologi yang ada. Baik itu dari teknologi transportasi, industri, dan juga termasuk teknologi informasi dan juga komunikasi. Yang tentunya untuk mengakses dari teknologi informasi dan komunikasi sudah sangat berkaitan erat dengan yang namanya koneksi jaringan internet. Bahkan jaringan internet sendiri hampir menjadi kebutuhan pokok yang ada di berbagai negara termasuk negara Indonesia. Karena untuk mengakses informasi dan teknologi komunikasi pun membutuhkan koneksi internet yang stabil. Terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19 yang hampir semua kegiatan dilakukan secara daring ataupun virtual. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang SDGs. Jadi SDGs ataupun Sustainable Development Goals yaitu sebuah agenda tahun 2030 yang telah dideklarasikan sejak 25 September 2015. Adapun tujuan dari SDGs ini ataupun pembangunan berkelanjutan yaitu mendorong perubahan dalam pembangunan khususnya dalam jangka panjang. Dalam SDGs ini ada 4 pilar. Di antaranya itu ada pilar sosial, pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan pembangunan hukum dan tata kelola. Nah, dari 4 pilar tersebut, ada 17 tujuan yang ingin dicapai dengan target 169 dalam rangka melanjutkan program MDGs. Adapun 17 tujuan dari SDGs tersebut sebagai berikut. Boleh di next. Nah, yang pertama itu ada tanpa kemiskinan, selanjutnya tanpa kelaparan, hidup sehat dan sejahtera, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, industri, dan inovasi, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan yang terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, kelompok kami ini mendapat tujuan poin ke-17, yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, maksud dari kemitraan untuk mencapai tujuan yaitu bagaimana kemitraan ini mempunyai peran, khususnya dalam pembangunan berkelanjutan, yang merupakan di mana kemitraan untuk mencapai tujuan ini, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memperbaiki akses teknologi dan komunikasi. Yang tujuannya itu agar masyarakat lebih mudah dalam mengakses informasi dan komunikasi yang tujuannya itu untuk inovasi ke depannya yang lebih baik lagi. Boleh di next. Nah, di sini kami akan menjelaskan sedikit PT Telkom. Jadi PT Telkom ini merupakan perusahaan penyedia jasa layanan internet yang ada di Indonesia. Dan saat ini sudah merupakan BUMN ataupun badan usaha milik negara. Jadi pada awal mulanya ini Telkom ini merupakan badan usaha swasta
penyedia jasa pos dan telegraf pada tahun 1982. Kemudian seiring berkembangnya zaman, khususnya perkembangan internet di Indonesia, PT Telkom ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dimulai dari zaman dengan jaringan yang hanya dapat digunakan untuk SMS dan telepon, hingga saat ini sudah tersedia jaringan internet yang telah berbasis 4G LTE dan saat ini masih dalam pengembangan, yaitu 5G agar lebih mudah mengakses berbagai informasi yang berhubungan dengan jaringan dan internet. Kemudian di sini ada pembahasan tentang internet. Jadi kami mengambil 3 tokoh yang mengemukakan tentang pengertian internet. Yang pertama itu dari Utomo. Beliau menyebutkan bahwa internet adalah suatu jaringan komputer yang besar yang terdiri dari jaringan-jaringan komputer kecil yang berhubungan satu sama lain atau terhubung satu sama lain. Dan yang kedua itu dari Alan yang menjelaskan bahwa internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain secara fisik dan juga memiliki kemampuan untuk membaca dan menguraikan berbagai protokol komunikasi. Kemudian yang terakhir itu dari Onowe Purbo yang menjelaskan bahwa internet pada dasarnya sebuah media yang digunakan untuk mengefisiensikan sebuah proses komunikasi yang disambungkan dengan berbagai aplikasi seperti web, VoIP, dan email. Nah, dari beberapa definisi internet, dapat disimpulkan bahwa internet merupakan suatu jaringan yang terdiri dari berbagai jaringan kecil yang saling terhubung satu sama lain secara fisik, dan juga mempunyai kemampuan dalam membaca dan menguraikan berbagai protokol komunikasi yang digunakan untuk mengefisiensikan komunikasi yang disambungkan dengan beberapa aplikasi atau sebuah media online. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya metodologi dan hasil penelitian akan dibacakan oleh Saudara Izar. Oke, selanjutnya ada metodologi dan hasil penelitian. Pada kesempatan penelitian kali ini, kelompok kami mengambil penelitian dengan analisis kuantitatif dan dengan data time series yang berbasis data sekunder yang kita dapatkan dari laporan tahunan dari Telkomsel. Nah, kita mengambil dari tahun 2011 hingga tahun 2020. Data baik data pengguna layanan seluler Telkomsel dan juga jumlah BTS disajikan dalam satuan ribuan. Kemudian kami menentukan bahwa pengguna layanan seluler Telkomsel menjadi variabel Y, yakni variabel dependent, dan juga jumlah BTS Telkomsel sebagai variabel X atau variabel independent. Mengenal sedikit tentang BTS, yakni Base Transceiver Station, adalah perangkat yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang digunakan untuk menghubungkan antara jaringan operator dengan pelanggan yang berbentuk tower, tentunya disertai dengan antena dan pemancar penerima. Nah, dari tabel yang ada, kita dapat lihat bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2017, pengguna layanan seluler Telkomsel yang dalam ribuan terus meningkat dari tahun ke tahun dan mengalami penurunan pada tahun 2018, kemudian naik kembali pada tahun 2019 dan turun kembali pada tahun 2020. Sedangkan jumlah BTS yang dimiliki oleh Telkomsel sendiri hingga tahun 2020 telah mencapai 231.172 yang tentunya tersebar hingga ke daerah-daerah. Nah, kemudian kita menggunakan alat bantu yakni eFuse dan mendapatkan hasil regresi sebagai berikut. Untuk memaknai dari hasil regresi yang telah dihasilkan oleh eFuse, kita melakukan pengujian asumsi klasik, di mana asumsi klasik tersebut terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, multikolinearitas, dan juga heteroskedastisitas. Kemudian setelah kami uji ternyata hasilnya semua lolos dari pengujian asumsi klasik tersebut. Sehingga kita dapat memaknai dengan cara melihat hasil regresi. Misalnya saja pada variabel X sebagai variabel independen, yakni jumlah BTS dari Telkomsel dilihat dari probability-nya, di mana tingkat probability-nya berada di bawah 0,05
atau di bawah 5%, yakni sebesar 0,0077. Yang artinya variable independent atau BTS Telkomsel berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependent, yakni pengguna layanan seluler Telkomsel. Begitupun dengan variable konstantanya. Kemudian jika kita lihat dari R-square-nya, kita mendapatkan 60,9.754%. Hal ini berarti bahwa variable independent sangat signifikan berpengaruh, dan variable dependent mampu dijelaskan oleh variable independent yakni BTS sebesar 60,9.754%, dan sisanya sekitar 39 sekian persen dijelaskan oleh variabel di luar model. Dengan melihat koefisien yang telah dihasilkan, kita dapat menjadikannya sebagai estimasi fungsi dari hasil regresi tersebut, di mana Y di sini sama dengan 114.802,9 dalam ribuan ditambah 307,3.734 X dalam ribuan. Dengan interpretasi di mana setiap penambahan satu tower BTS akan berpengaruh pada penambahan pengguna layanan seluler Telkomsel sebesar 307.373,4 pengguna. Nah, selain dari pengguna layanan seluler dengan pengaruhnya dari BTS, kami juga melakukan pengujian terhadap pengguna broadband layanan Telkomsel yang terdiri dari pengguna fixed broadband maupun mobile broadband, yang dimana kita memadukannya dengan kabel fiber optik, di mana kita ingin mengetahui apakah kabel fiber optik mampu menjelaskan perubahan pada pengguna broadband baik fixed maupun mobile. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah data time series yang kita ambil dari tahun 2016 hingga tahun 2020, di mana data ini data sekunder yang sama didapatkan dari laporan tahunan yang resmi dipublikasikan oleh Telkomsel. Kita juga mendapatkan datanya dalam satuan ribuan, dan fiber optik di sini memiliki satuan panjang kilometer. Kemudian kita mengubah atau mentransformasi data pengguna broadband menjadi logaritmanya untuk menghindari beberapa masalah yang ada pada pengujian regresi. Nah, mengenal sedikit tentang fiber optik, ia merupakan sebuah teknologi kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang tipis yang berfungsi untuk memperkuat dan mendistribusikannya dengan baik jaringan-jaringan hingga sampai kepada pengguna menjadi lebih baik dan lebih cepat dan kuat. Kemudian dengan alat EVS juga kita telah mendapatkan hasil regresinya, dan juga telah dilakukan uji asumsi klasik seperti pengujian sebelumnya dan lolos dari semua itu. Kemudian untuk memaknainya, kita melihat dari fiber optik sendiri, di mana fiber optik probability-nya berada pada tingkat di bawah 0,05 atau 5%, yang artinya variabel fiber optik berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent yakni pengguna broadband yang telah kami transformasi kepada data logaritma. Begitupun dengan variabel konstantanya. Dengan nilai R-square yang didapatkan 84,1%, yang artinya variabel independent yakni fiber optik mampu berpengaruh secara signifikan, dan variabel dependent pengguna broadband dapat dijelaskan oleh variabel independent yakni fiber optik sebesar 84,1%, dan sisanya akan dijelaskan oleh variabel yang ada di luar model. Dengan melihat koefisiennya juga, kita dapat memiliki estimasi fungsi dari regresi tersebut, di mana logaritma pengguna broadband sama dengan 4,360.689 ditambah 0,007152 fiber optik. Untuk berinterpretasikannya, kita membutuhkan anti-lock dengan cara memangkatkan dari anti-locknya, karena kita menggunakan logaritma berbasis 10 bukan natural, maka anti-locknya adalah 10. Dan kita cukup memangkatkan dengan koefisiennya fiber optik, di mana kita akan menghitung dengan cara 10 dipangkatkan dengan 0,007152, kemudian kita kali 100 untuk mendapatkan hasil persentase, dan didapatkan 101,660
sekian. Yang artinya setiap penambahan 1 km fiber optik atau kabel fiber optik akan berpengaruh peningkatan pengguna broadband sebesar 1,660 sekian persen. Nah, dari hasil pengujian regresi pada jumlah BTS yang berpengaruh signifikan begitu pun dengan broadband terhadap layanan seluler maupun broadband fixed atau mobile, itu dapat dilihat bahwa PT Telkom Indonesia berkompeten untuk menjadi mitra, terutama pada poin 17 dan tujuan 17.8 untuk membantu tentunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi digital lainnya. Terlebih pada masa pandemi COVID-19 yang setiap kegiatan hampir dilakukan secara daring ataupun virtual. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.